beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait tugas saya di program Ibu Penggerak. Mohon waktunya. Yang pertama, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini ya, sebagai kepala sekolah, pasti tidak luput dengan dihadapkannya pada kasus atau masalah-masalah yang kadang membuat Ibu dilema gitu. Apakah Ibu mempunyai pengalaman hal tersebut? Banyak, ada selalu contoh ada. Kasusnya seperti apa, Bu Haji? Seperti kasusnya itu seperti kalau guru pada waktu itu mau ngajar, kemudian tiba-tiba anaknya sakit yang tidak disangka-sangka. Ada anak yang sakit, atau ada kepentingan yang mendadak seperti itu. Ya, betul. Jadi di situ mungkin dilemanya itu ada tugas yang harus dikerjakan, beberapa tugas dalam waktu yang sama, mungkin seperti itu ya, Bu. Kemudian untuk mengambil keputusan dalam mengatasi kasus tersebut, kira-kira Bu Haji itu dilemanya seperti apa gitu? Dilemanya seperti tugas harus selesai, kemudian andaikan guru itu mempunyai anak kecil sakit, anak itu harus dibawa ke dokter, atau harus, kalau yang sakit itu mesti harus cepat-cepat dibawa ke dokter, harus cepat-cepat ditangani. Kemudian di sekolah anak-anak kalau dibiarkan tidak diberi tugas, mungkin akan terjadi kericuhan atau mengganggu kelas yang lain. Gitu mungkin. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu tempuh? Pertama, dilihat dulu gurunya itu apakah kepentingan, atau andaikan anaknya sakit itu benar-benar sakit, ditanya dulu apakah itu sakitnya itu bisa ditunda atau harus segera diselesaikan ke dokter, seperti itu. Seandainya bisa ditunda atau bisa dititipin dan di rumah, atau ada orang tuanya atau ada pembantunya, sakitnya tidak begitu parah, bisa guru itu ke sekolah dulu, diberikan tugas, anak-anak di kelas diberikan tugas. Kemudian kalau setelah diberikan tugas, guru itu bisa kalau sakitnya agak parah bisa pulang lagi, atau kalau dititipi tidak begitu parah sakitnya, bisa dititipin ke yang ada di rumah. Ya. Jadi gurunya tetap bisa melaksanakan tugas. Kalau anaknya tidak bisa ditinggalkan, bisa gurunya mengirim WA atau mengirimkan tugas, bisa difotokan atau di WA halaman sekian dititipin ke guru yang tidak mengajar, seperti guru olahraga atau guru agama atau guru kelas juga, ketika pada waktu itu dia jam kosong atau sedang jam olahraga atau sedang jam pelajaran agama, bisa juga seperti itu. Yang penting anak bisa belajar dengan tepat sasaran, mungkin itu sama dengan guru kelasnya apa guru wali kelasnya kalau di SMP apa SMA-nya gitu. Jadi keputusan tersebut mungkin dianggap yang paling efektif ya, Bu Haji. Jadi yang tidak ada yang terabaikan gitu mungkin. Iya. Nah, untuk penyelesaian kasus seperti itu ada waktu tertentu untuk menyelesaikannya, atau diselesaikan pada saat itu juga? Iya, diselesaikan pada saat itu juga, karena kejadian itu kan tiba-tiba pada waktu itu juga, yang kejadian itu seperti yang tidak direncanakan. Kita diselesaikan pada waktu itu juga, karena mungkin anak-anak jam pelajaran pada waktu itu. Kemudian apakah ada pihak lain atau faktor-faktor lain yang menurut Ibu dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ada banyak, yaitu guru-guru yang lain yang sedang tidak mengajar, ataupun seandainya semuanya mengajar, bisa
Kalau saya ada di sekolah, bisa diberikan tanyakan dulu tugasnya yang pada waktu guru yang ada kepentingan atau anaknya sakit, tanyakan dulu tugasnya, bisa saya nungguin di ruangan itu gitu. Jadi sebetulnya kejadian seperti itu bisa terjadi bukan hanya satu kali ya Bu Haji ya. Bisa. Jadi dari proses Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini berdasarkan pengalaman menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan dilema atau apa ya, jadi bingung gitu ke sana harus bagaimana, di sini harus bagaimana, itu pelajaran apa yang bisa Ibu petik gitu dari kasus tersebut? Yaitu mungkin satu, kita harus menindaklanjuti karena itu kebutuhan yang tiba-tiba harus menindaklanjuti dengan adil. Kemudian diberi kesempatan kepada guru-guru yang lain untuk berbuat kebaikan, toleransi teman atau kebersamaan itu. Kemudian yang guru yang ada kepentingan itu bisa diselesaikan dengan baik, tetapi dia tenang menyelesaikan karena di sekolah ada yang menangani gitu. Mungkin cukup Bu Haji, terima kasih atas waktunya, sudah diganggu, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa diganggu waktunya? Saya kebetulan ada tugas dari program pendidikannya adalah mewawancari Bapak sebagai seorang pimpinan di sebuah organisasi profesi ya Pak ya, sebagai ketua forum honorer. Nah ini ada beberapa yang perlu ditanyakan. Yang pertama, dalam Bapak menjabat sebagai ketua forum honorer tentu sering menemukan kasus-kasus atau masalah-masalah yang kadang membuat Bapak dalam pengambilan keputusannya itu dilema. Apakah Bapak pernah mengalami hal tersebut? Iya, pernah mengalami waktu pendataan guru dan tendik honorer Kota Tasikmalaya. Kira-kira itu permasalahan yang membuat dilemanya seperti apa Pak? Permasalahannya itu ada yang lulus prioritas 1 dari kota lain, lalu mutasi ke Kota Tasik pada tahun 2022. Sedangkan itu tidak bisa karena dapodiknya itu sudah di-cut per 2021. Gitu. Nah, untuk mengambil keputusan bahwa itu kan Bapak dilemanya itu seperti apa misalnya? Kalau bagaimana menjadi bagaimana gitu? Ya, karena orang tersebut ingin segera memasukkan datanya ke pendataan data BKD di Kota Tasik, sedangkan Kota Tasik itu hanya menerima orang yang honorernya di Kota Tasik per 31 Desember 2021. Jadi kalau misalkan dimasukkan juga tidak bisa, kalau tidak dimasukkan juga karena dia sudah lulus prioritas 1. Kemudian untuk akhirnya pengambilan keputusan bahwa dia itu ikut dimasukkan atau tidak dimasukkan gitu, Bapak menempuh langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama itu pendekatan persuasif, jadi supaya beliau tidak emosi gitu kan, terus menjelaskan juknis yang ada ketika pendataan tersebut. Jadi pada akhirnya diputuskannya seperti apa? Diputuskannya tidak dimasukkan pendataan waktu itu karena waktu konsultasi ke Dinas Pendidikan dan BKD juga tidak boleh dimasukkan. Jadi itu mungkin memberikan penjelasan tentang juknis itu dianggap suatu hal yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk pengambilan keputusan